Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa, kita dapat berjumpa kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan hari ini kami bersiaran langsung dari Masjid Asy-Syifa, Villa Nusa Indah 2, Bojongkulur, Gunung Putri, Bogor. Pemirsa, kita sebagai muslim tentunya ingin menjadi muslim sungguhan, muslim yang tidak setengah-setengah, atau dalam kata lain yaitu muslim yang kafah. Nah, hari ini Damai Indonesiaku akan membahasnya dengan mengangkat tema menjadi muslim yang kafah, yang akan disampaikan oleh para guru-guru kita yang telah berada di dalam bersama sahabat saya Mas Agung. Silakan Mas Agung. Terima kasih Syasha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu Damai Nusaku yang tentu saja hari ini mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali, Islam kafah. Islam yang sebagaimana kita pahami adalah masuk Islam secara menyeluruh. Nah, ada sebuah pertanyaan yang nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Bagaimana mungkin manusia yang dititipkan dengan modal usia yang sangat singkat harus dihadapkan pada satu konstruksi yang sangat besar dan detail di dalamnya. Itulah yang disebut dengan dinul Islam. Bagaimana kita mampu masuk Islam secara kafah? Tentunya masih bersama kami guru-guru yang telah hadir, Ustadz Arifin Nugroho, Babe Haikal Hasan dan Ustadz Ahmad Han, yang tentunya kami bersama Damai Ishaq yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah, wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah Damai Indonesia TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap para alim ulama hadir bersama kita, Al Ustadz Arifin Nugroho, Babe Haikal Hasan, Al Ustadz Agung Izul Haq, mata'anallah bituli hayatihim amin, wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin, serta segenap jamaah Masjid Asy-Syifa yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga segenap para pemirsa di rumah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari yang penuh barakah ini kita kumpul bersama, kita akan bicara menjadi muslim yang kafah. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Di dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang-orang beriman untuk masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Dan jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu musuh yang nyata bagi kita. Dan kita harus pahami dulu asbab ini ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhrajat Tabrani anna hadzal ayat nazalat fi haqqi Abdillah ibn Salam wa ashabihi lama azumat al-yahud min a'malil yahudi min yaumi sabti wa aklul jamal wa karihadzalika min ba'di qabulil Islam. Di dalam penjelasannya Al-Imam Tabrani menjelaskan bahwasanya ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada haknya Abdullah bin Salam dengan sahabat-sahabatnya, yang mana pada saat itu mereka ini adalah golongan daripada Yahudi Bani Nadir di Madinah. Mereka sudah memeluk agama Islam, tapi pada saat itu masih mengagungkan amalia-amalia orang-orang Yahudi, seperti mengagungkan hari Sabtu, dan juga mereka itu tidak menyukai mengkonsumsi daripada daging onta, padahal itu dibolehkan dalam Islam. Maka dari hal-hal seperti inilah yang akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala, teguran kepada mereka, ketika seseorang sudah berislam maka jangan setengah-setengah di dalam menjalankan perintah di dalam Islam. Nah, di zaman sekarang kita perhatikan banyak orang-orang yang berislam akan tetapi Islamnya cuma Islam KTP doang. Betul apa kagak? Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi dan Imam Baihaqi, yang datang daripada sahabat Ali bin Abi Thalib, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau mengingatkan, sayati ala nasi zamanun, Al-Quran bagiya rasmuhu wal Islam bagiya ismuhu, masajiduhum amirah. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, akan datang nanti satu zaman yang mana Islam itu cuman tinggal nama saja, Al-Quran cuman tinggal tulisan. Masjid mereka ramai, wahya kharab minal huda, tetapi bimbingan yang ada di masjid yang disampaikan oleh para guru
itu sia-sia tidak diamalkan dalam kehidupan sehari. Ulama'uhum syarul ulama tahtal ardi. Ulama-ulama pada zaman itu adalah ulama-ulama yang terburuk yang ada di buminya Allah Subhanahu wa taala. Takhruju min indihim al-fitnah wa ta'udu fihim. Keluar dari lisan mereka fitnah yang menyebar dan akhirnya fitnah itu kembali lagi kepada diri mereka sendiri. Dan terbukti di zaman sekarang. Kalau kita perhatikan banyak orang yang mereka mengaku Islam, KTP-nya doang Islam tapi sholatnya belang bentong. Ngajinya angot-angotan, sama orang tua durhaka, sama guru sering ngelawan, makanya ilmunya kagak barokah, bebel, kagak bisa diamalin. Sama sedekah takut miskin, pergi umroh mikir-mikir, sama agama kagak mau ngebelain. Ini banyak di zaman sekarang. Al-Quran cuma tinggal tulisan kata Nabi. Al-Qurannya bertumpuk di atas lemari kagak dibaca. Dekil berdebu, sekalinya dibaca setahun sekali, itu juga Ramadan. Itu juga seminggu pertama karena kebagian jadwal tadarus dari Pak RT. Kalau kagak dibaca. Itu juga kadang-kadang seminggu doang, habis itu udah mulai ditinggalkan. Kalau giliran kita main HP dari mulai melek sampai merem kagak bosen. Sampai 3 kali ngeces mati. Tapi kalau baca Quran baru baca 2 ayat, 3 ayat, matanya udah ngantuk. Al-Quran cuma tinggal tulisan. Maka jangan berpaling dari Al-Quran, jangan menjauh dari Al-Quran. Bahkan Nabi katakan di akhir zaman itu masjid mereka itu makmur. Masjid mereka itu besar. Masjid mereka itu mewah. Masjid mereka ramai. Akan tetapi kharab minal huda, bimbingan yang disampaikan oleh ulama di dalam masjid, justru mereka tidak kerjakan sia-sia. Ilmu yang dipakai jangan kata masuk ke kanan keluar di kiri, masuk di kanan keluar lagi di kanan. Membel. Kalau kata orang Betawi kagak masuk tuh. Maka ini yang dikhawatirkan terjadi di zaman sekarang. Banyak orang-orang yang berislam tapi tidak secara keseluruhan. Sehingga mereka hanya mengerjakan apa yang mereka senangi, apa yang mereka sukai sesuai dengan syahwat mereka, tetapi meninggalkan apa yang tidak mereka sukai. Ketika sesuatu yang tidak mereka sukai, maka mereka mencari dalil dan mencari cara untuk membela apa yang mereka lakukan, padahal itu sesuatu yang mereka tinggalkan dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita seorang muslim yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keseluruhan semampu kita. Bagaimana caranya? Caranya dengan kita menjalankan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an. Tadi telah sama-sama kita dengarkan di dalam opening, banyak orang yang sibuk memikirkan dan memperbaiki kesalehan secara ritual sehingga melupakan kesalehan secara sosial. Padahal Allah Subhanahu wa taala udah jelasin di Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita, beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Di dalam sholat kita diajarin setiap kali kita takbir, setelah itu kita dianjurkan baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat saya yang wajib dan yang sunnah, wa nusuki dan ibadah saya selain sholat apapun itu, dan hidup saya, matinya saya, semua hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Setelah beribadah kepada Allah, itu kan salah satu tanda kita untuk memperbagus dan memperkuat kesalehan secara ritual. Tetapi setelahnya Allah katakan wabil walidaini ihsana, untuk selalu senantiasa juga kita berbuat baik kepada orang tua. Jadi siapa orang yang hanya mempentingkan kesalehan secara ritual tetapi tidak memikirkan kesalehan secara sosialnya, maka kesalehan ritualnya sia-sia. Maka mudah-mudahan kita bisa memperbaiki ini semua sehingga kita menjadi muslim yang kafah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Ahmad Khan yang memberikan nasihat kepada kita. Jangan-jangan memang benar selama ini kita melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang kita inginkan dan hanya menjadi rutinitas belaka. Tetapi waspadalah ketika orang yang benar-benar masuk ke dalam Islam secara kafah, ada penyakit yang tidak kita sadari yang menyusup di dalamnya, yaitu penyakit merasa paling benar di dalam beragama. Babe Haikal Aksan akan menjelaskan tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.